Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama untuk Ibu Ari selaku guru Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Immanuel Gifan Hamonangan dari kelas 12 IPS 3. Saya memiliki nomor absen 12. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang teks kritik dan esai. Saya membuat teks kritik esai untuk novel yang sudah saya pilih yang berjudul Roland Darat. Sebelum masuk ke paragraf pembuka, saya menyisipkan identitas buku yang berisikan penerbit buku, penulis buku, tebal halaman, dan harga buku. Nah, setelah identitas buku, saya menyisipkan kita masuk ke paragraf pertama yang berisikan sinopsis. Nah, jadi sinopsis novel Roland Darat ini berisikan yaitu tentang sebuah kisah asmara Roland dan Adara yang di ujung tanduk ketika ibu dari Adara ini datang ke Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian paragraf kedua yaitu latar belakang. Latar belakang novel ini dibuat yaitu adalah untuk melanjutkan karya-karya penulis Intan ZS. Dia merupakan seorang penulis novel online, yaitu dari situs Wattpad. Ini merupakan karyanya yang keempat yang sudah ia buat. Nah, iya. Dan saya akan membahas beberapa poin penting yang saya sudah ambil dari novel ini. Yang pertama, ada kisah cinta Roland dan Adara. Nah, di sini kisah cinta Roland dan Adara digambarkan sangat sesuai dengan kisah cinta anak SMA sebagai mestinya, tetapi tidak kekanak-kanakan juga. Yang kedua, tentang membuat keputusan. Nah, saat ibu Adara menyuruh Adara untuk menyudahi hubungannya dengan Roland, Adara harus dihadapkan dengan pilihan yang mungkin saja bisa membuat hatinya terluka, tetapi Adara harus tetap memilih berpisah dengan Roland kebanding harus melawan perintah ibunya. Yang ketiga, amanat yang bisa diambil adalah cinta tidak harus memiliki. Maksudnya cinta tidak harus memiliki di sini yaitu meskipun Roland sudah tidak bersama Adara, ya rasa cinta itu harus tetap ada, karena cinta itu tidak hanya dilihat dari sebuah hubungan, tidak mestinya dilihat dari sebuah hubungan. Yang terakhir ada tentang merelakan. Maksud dari merelakan di sini ya mau tidak mau kita harus menerima kenyataan pahit kalau kita sudah tidak bisa menjalin hubungan dengan orang yang kita sayangi, dan hal tersebut tidak menutupi kemungkinan kalau kita bisa mencintai orang itu tersebut. Maksud saya sudah jelaskan tadi, cinta itu tidak harus memiliki. Di hal sebenarnya dasar dari cerita novel ini yang merupakan cinta tak harus memiliki, itu merupakan fondasi besar atau fondasi utama dari cerita Roland Darat ini. Lanjut ke paragraf selanjutnya, paragraf ketiga di teks yang sudah saya tulis juga saya sudah jelaskan. Saya akan memilih beberapa aspek yang menurut saya unik untuk dibahas ya. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama gaya bahasa, yang kedua ada penggambaran cerita, yang ketiga alur, dan yang terakhir ada kisah. Nah, dari gaya bahasa, kalau menurut saya gaya bahasa penulisan novel ini sangat mudah dipahami dan sesuai dengan bahasa anak-anak SMA pada umumnya. Ya. Yang kedua, penggambaran cerita dari novel ini. Kalau saya bilang penggambaran cerita dari novel ini ya sangat baik, karena membaca mampu dibuat seperti sedang menjalani kisah tersebut, bahasanya seperti itu. Dan alurnya juga
rapi. Tetapi di novel ini terdapat dua alur, yaitu alur maju dan mundur. Tetapi tidak membingungkan karena yang alur mundur diberi tanda hitam satu halaman seperti itu, jadi pembaca tidak bingung ini flashback atau masa sekarang. Untuk kisahnya sendiri sih, kisahnya kalau menurut saya kisah di novel ini seperti tidak dibuat-buat karena mengusung mungkin banyak remaja yang mengalami hal yang sama dengan seperti Roland dan Adara ini. Nah, lanjut ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf keempat. Saya akan membahas tebal buku dan cover buku. Untuk tebal buku sendiri tidak terlalu tebal ya, minimalis dan tidak berat untuk dibawa kemana-mana, dan cover bukunya sangat menarik, dan cover bukunya sangat menarik pembaca buku karena warna-warni seperti ini. Nah ya, warna-warni. Nah, yang terakhir, semua karya pasti ada memiliki kekurangan di buku ini, yaitu hanya saja cerita akhiran yang sedikit gantung. Menurut saya kekurangan buku ini ya cuma itu. Yang terakhir kita akan bahas paragraf kelima. Ada aspek nilai yang terkandung dalam buku ini. Yang kedua, cara penulisan. Yang ketiga, ada sudut pandang. Yang keempat, ada penokohan. Dan yang terakhir, ada amanat yang terkandung. Ya, pertama, nilai yang terkandung. Jadi di novel ini nilai yang terkandung itu adalah banyak nilai yang terkandung tentang moral, agama, sosial, dan lain-lain. Dan nilai-nilai ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, yang kedua, cara penulisan novel ini. Cara penulisan novel ini dibuat sangat menarik dan bisa membuat orang yang mungkin malas membaca jadi tertarik untuk mengikuti kisah Roland dan Adara ini. Yang ketiga, sudut pandang yang dipakai penulis yaitu adalah sudut pandang orang ketiga, karena dia mengetahui kejadian sebelum dan sesudah, atau dia yang mengatur kejadiannya. Yang poin keempat, ada penokohan. Penokohan di novel ini menurut saya kurang variatif saja, karena ada beberapa karakter yang memiliki sifat yang sama dengan yang lain, itu saja. Dan untuk amanat yang terkandung sangat bagus sekali, karena amanat ini juga disisipkan di bagian novel tersebut, dan amanatnya itu berisikan perpisahan bukan berarti berhenti mencintai, berhenti merindu, dan berhenti mendoakan. Perpisahan membuat kita mengerti bahwa kisah cinta tak selamanya berakhir bahagia seperti yang tertera di dongeng. Janji, tawa, harapan, doa, ataupun memori akan terus tersimpan dalam hati. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita tadinya dipersatukan lalu pada akhirnya kita dipisahkan? Padahal begitu banyak masa depan yang telah kita rangkai. Begitu indah harapan yang ingin kita ciptakan, tapi semua itu sirna. Hanya karena waktu membawa kita ke jalan yang tak pernah ada dalam masa depan dan harapan yang kita inginkan. Dan yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah mengikhlaskan yang telah berlalu dan mulai menata masa depan dengan kertas yang baru. Nah, yang sudah saya bacakan merupakan amanat dari novel tersebut, dan amanat tersebut dituliskan langsung di novel tersebut, dan menurut saya itu merupakan nilai tambah, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa untuk mengetahui apa maksud dari novel tersebut secara langsung, dan ini menjadi nilai plus yang seperti saya katakan tadi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih penonton dan Ibu Ari sudah menonton dari awal. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.